Menjelang Idul Fitri tahun ini, pemudik mulai memadati pelabuhan Kalianget, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kepadatan ini mulai terlihat sejak 1 pekan terakhir. Rata-rata pemudik menuju kepulauan di Sumeneb. Tidak hanya warga, sejumlah kendaraan roda 4 yang didominasi kendaraan dari Jakarta mulai memadati pelabuhan. Warga mengaku mudik lebih awal untuk menghindari macet dan penumpukan di pelabuhan. Karena dari awal-awalnya tahun-tahun kemarin itu kalau akhir pulangnya kebanyakan macet, Mas. Nggak kebagian tiket. Jadinya milih lebih awal gitu pulangnya. Presiden Joko Widodo pun mengimbau masyarakat agar mudik lebih awal untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas kendaraan. Puncak mudik diperkirakan terjadi pada periode 28 hingga 30 April 2022. Pemerintah pun sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap dan pemberlakuan jalur satu arah. Lebih awal mudiknya yang lewat darat dan pakai mobil. Karena betul-betul angka 23 juta itu bukan angka kecil. 23 juta mobil, 17 juta sepeda motor, bukan angka kecil. Sementara suasana mudik lebaran melalui stasiun Kota Malang pada 2 pekan jelang lebaran juga mulai terasa. Ratusan pemudik menggunakan moda transportasi kereta api memadati ruang tunggu stasiun. Sejumlah calon penumpang mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang saat mendekati lebaran. Sebuah minibus ringsek ditabrak kereta api di Depok, Jawa Barat. Sementara pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar diperiksa polisi terkait kasus investasi bodong. Sebuah minibus ringsek tertabrak kereta rute Bogor-Jakarta di kawasan Citayam, Depok, Jawa Barat. Minibus ini terseret sejauh 10 meter. Sesaat setelah tabrakan, sopir minibus selamat dan berhasil keluar dari kendaraannya. Diduga sopir tidak mendengar teriakan penjaga pintu kereta karena kondisi kendaraan ramai. Polisi, petugas pemadam kebakaran, dan teknisi kereta mengevakuasi mobil yang terhimpit kereta dan pagar. Sopir minibus selamat setelah mobil yang dikendarainya terseret sejauh 10 meter. Akibat kecelakaan ini, perjalanan KRL Depok-Jakarta terhenti dan penumpang terpaksa dievakuasi. Pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kasus DNA Pro. Pasangan selebritis ini diperiksa sebagai saksi karena diduga menerima aliran dana dari co-founder DNA Pro, Steven Richard. Mereka pun membawa skoper uang yang diduga pemberian Steven. Rizky pun mengatakan siap mengembalikan uang tersebut. Sebelumnya video Rizky dan Lesti menerima skoper uang dari Steven viral di media sosial. Steven menyatakan uang dalam pecahan 100 ribuan dalam koper tersebut untuk anak Rizky dan Lesti, Leslar Al-Fatih Bilar. Meski sempat bingung, keduanya akhirnya menerima uang pemberian Steven tersebut. Sementara Steven Richard telah menjadi salah satu dari 12 tersangka dalam kasus robot trading DNA Pro. Sebuah minimarket di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten disatroni kawanan perampok. Bermodal senjata tajam, mereka menyekap dan menyandera 3 karyawan minimarket. Aksi perampokan yang terjadi Selasa malam ini diketahui setelah warga mendengar teriakan minta tolong karyawan yang disekap. Warga bersama polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengepung minimarket. Polisi sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara agar para pelaku menyerah. Setelah hampir 2 jam dikepung, para pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan. 3 karyawan minimarket yang disekap bisa dibebaskan tanpa ada yang terluka. Korban meninggal akibat insiden minimarket yang ambruk di Banjar, Kalimantan Selatan kini berjumlah 5 orang. Korban terakhir bernama Hanafi yang merupakan karyawan minimarket. Alfamart gambut roboh yang digembok. Alfamart gambut roboh. 18 April 2022 menjadi hari duka bagi warga Banjar, Kalimantan Selatan. 16 orang tertimbun reruntuhan sebuah minimarket 3 lantai yang ambruk. Minimarket di Jalan Ahmad Yani, kilometer 15 Gambut ini ambruk menjelang waktu berbuka puasa. 5 orang meninggal dunia, sementara korban lainnya berhasil dievakuasi petugas dan dalam perawatan intensif di rumah sakit.
Dalam pencarian hari kedua kemarin, petugas berhasil menemukan 3 korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Itu dapat kabar kan di WA orang nelpon kan ada reruntuhan termasuk kantornya. Nah saat itu juga kan nomor HP-nya kada aktif lagi dihubungi. Manajemen minimarket menyatakan bertanggung jawab dengan menanggung seluruh biaya pengobatan dan memberikan santunan kepada seluruh korban. Mewakili manajemen Alfamart, saya turut prihatin dan berbelasungkawa atas robohnya bangunan toko Alfamart secara tiba-tiba di Jalan Ahmad Yani, kilometer 14, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita sama-sama berdoa karena saat ini masih dilakukan evakuasi atas korban yang dibantu oleh Polda Kalimantan Selatan, Basarnas, Polres Banjar, Damkar, dan relawan. Doa dan dukungan kami bersama keluarga karyawan dan masyarakat yang tertimpa musibah rubuhnya bangunan ini. Alfamart akan menanggung biaya pengobatan dan santunan kepada para korban. Saksi mata mengatakan sebelum minimarket ambruk, terdengar suara dari atas gedung. Kemudian minimarket 3 lantai ini ambruk hingga rata dengan tanah. Itu kan saya dari pasar. Dari pasar itu kan mampir di sini kan ada keluarga. Keluarga ini mau pergi haulan ke Banjarbaru. Terus mampir sebentar, timbul ada bunyinya tuh retak gitu. Itu aja. dari Alfamart bang bunyi itu bang? Ya dari Alfamart di atas. Habis itu bunyi retak itu langsung ambruk, langsung arah ke sini. Cuman itu aja. Polisi memastikan 16 orang tertimbun minimarket 3 lantai yang roboh di Banjar, Kalimantan Selatan. 8 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Info yang sudah kami kumpulkan baik dari pihak manajemen, saksi-saksi yang ada melihat langsung di TKP itu ada 16 korban. Saya ulangi, ada 16 korban. 8 korban sudah dievakuasi dalam kondisi selamat dan dirawat di rumah sakit. Tim SAR gabungan dibantu relawan masyarakat juga mendirikan posko di sekitar lokasi untuk memudahkan koordinasi. News Prime akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.